Yo, saya Ale, dan ini Bicara Saham. Pada minggu ini, yang menjadi pembicaraan paling ramai adalah pemerintah menetapkan untuk menaikkan cukai rokok. Dan hal ini menyebabkan harga saham-saham emiten rokok pun berguguran. Dan kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang terkena dampak dari keputusan menaikkan cukai rokok tersebut. Yuk kita cari tahu. We think it's the banning of free speech. The First Amendment protects material. Emiten yang akan kita bahas kali ini adalah PT Gudang Garam. Gudang Garam adalah produsen rokok kretek terkemuka yang identik dengan Indonesia. Gudang Garam memiliki fasilitas produksi rokok kretek di dua lokasi. Yang pertama di Kediri yang merupakan pusat perdagangan regional sekaligus lokasi kantor pusat dari perusahaan. Dan fasilitas produksi yang kedua berlokasi di Gempol, Jawa Timur yang berjarak 50 km dari Surabaya. Gudang Garam memproduksi berbagai jenis rokok kretek termasuk jenis yang rendah tar dan nikotin, serta produk tradisional seperti sigaret kretek tangan. Dan di samping itu, Gudang Garam juga memiliki 7 anak perusahaan yang sudah beroperasi secara komersial, yaitu PT Surya Pemenang, produsen kertas karton untuk kemasan rokok, PT Surya Madistrindo, distributor tunggal untuk produk Gudang Garam, PT Surya Air, Galaxy Prime Limited, dan Prime Galaxy Limited, perusahaan penyedia layanan jasa transportasi udara, PT Graha Surya Media, perusahaan penyedia jasa hiburan, dan PT Surya Inti Tembakau yang bergerak di bidang pengolahan tembakau. Mari kita lihat jumlah aset yang dimiliki oleh Gudang Garam. Dari data yang telah dikumpulkan oleh tim riset Ale Bicara, aset dari emiten ini sebesar 76,9 triliun rupiah per laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020, yang terdiri atas 56,5 triliun rupiah ekuitas dan 20,3 triliun liabilitas. Aset ini berkurang 1,7 triliun rupiah dibanding dengan jumlah aset yang tercatat pada laporan keuangan kuartal keempat tahun 2019. Penurunan aset ini disebabkan oleh berkurangnya liabilitas sebesar 7,3 triliun rupiah dan bertambahnya ekuitas sebesar 5,6 triliun rupiah. Yang menyebabkan bertambahnya ekuitas ini adalah karena meningkatnya nilai saldo laba yang belum dicadangkan. Pada kuartal keempat tahun 2019, nilainya adalah 49,7 triliun. Dan pada kuartal ketiga tahun ini, nilainya meningkat menjadi 55,3 triliun rupiah. Item liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Gudang Garam adalah liabilitas jangka pendek yang berupa utang cukai PPN dan pajak rokok sebesar 14,8 triliun rupiah. Utang ini meningkat 192,3% atau 9,7 triliun rupiah dibanding item utang yang sama pada kuartal keempat tahun 2019. Yang mana pada kuartal keempat itu total utang ini hanya mencapai 5 triliun rupiah. Item utang ini sendiri terdiri dari pertama, pita cukai yang meningkat dari 4,6 triliun ke 12,4 triliun atau naik 170%. Kedua, PPN dan pajak rokok yang bertambah dari 462 miliar ke 2,3 triliun rupiah atau naik 414%. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjang, jenis liabilitas terbesar adalah imbalan pasca kerja yang meningkat dari 1,7 triliun ke 1,8 triliun. Untuk rasio likuiditas dari Gudang Garam, cash rasionya 31%, quick rasionya 52%, current rasionya 277%, dan rasio debt to equity 35,9%. Ini berarti jumlah kas dan jumlah aset lancar dari Gudang Garam belum mampu untuk menutupi seluruh utang jangka pendek yang menjadi tanggungan daripada perusahaan.
Tetapi kita tidak perlu khawatir karena jumlah utang dari gudang garam juga tidak besar, yang mana hanya 35% dari total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Presentasi dari jumlah debt to equity ratio itu juga lebih kecil dari presentasi rata-rata debt to equity ratio gudang garam dalam 10 tahun terakhir, yang mana adalah 59%. Revenue dari gudang garam pada tahun 2019 adalah 110,5 triliun rupiah, yang terdiri atas penjualan ekspor 1,7 triliun atau 1,6% dan penjualan lokal sebesar 108,7 triliun rupiah atau 98,4%. Jika mau dilihat berdasarkan jenis produknya, maka penjualan sigaret kretek mesin sebesar 101,3 triliun, sigaret kretek tangan 7,8 triliun, penjualan rokok kelobot 27,8 miliar, penjualan kertas karton 1 triliun, dan pendapatan lain-lain 242 miliar rupiah. Sedangkan untuk kuartal ketiga tahun 2020 ini, revenue yang telah dikumpulkan mencapai 83,3 triliun rupiah. Revenue ini meningkat 1,6 triliun jika dibandingkan dengan revenue yang dikumpulkan oleh gudang garam pada kuartal ketiga tahun 2019, yang mana sebesar 81,7 triliun. Berdasarkan lokasi penjualannya, penjualan ekspor meningkat dari 1,35 triliun ke 1,39 triliun, penjualan lokal meningkat dari 80,3 triliun ke 81,9 triliun. Sedangkan berdasarkan jenis produk, penjualan sigaret kretek mesin meningkat dari 74,8 ke 76 triliun. Sigaret kretek tangan naik dari 5,7 ke 6 triliun rupiah. Penjualan rokok kelobot menurun dari 21 miliar ke 19 miliar. Penjualan kertas karton meningkat dari 789 miliar ke 827 miliar, dan pendapatan lain-lain menurun dari 217 miliar ke 63 miliar rupiah. Sehingga proyeksi revenue untuk tahun 2020 ini adalah sebesar 110,8 triliun atau meningkat 16% dari revenue di tahun 2019. Potensi untuk peningkatan revenue di tahun ini adalah sebanyak 365 miliar rupiah. Pada kuartal ketiga tahun 2020 ini, laba bersih dari gudang garam baru mencapai 5,6 triliun. Terkoreksi 22% atau 1,5 triliun dibanding laba bersih yang dihasilkan pada kuartal ketiga tahun 2019 yang mana sebesar 7,2 triliun rupiah. Hal ini disebabkan karena peningkatan dari biaya pokok penjualan yang mana pada tahun 2019 hanya 65,9 triliun meningkat menjadi 70,3 triliun pada tahun 2020. Karena alasan itu, maka proyeksi laba bersih dari gudang garam untuk tahun 2020 ini hanya sebesar 7,5 triliun rupiah, menurun 31% atau 3,3 triliun rupiah. Untuk value dari gudang garam per akhir kuartal ketiga tahun 2020, ekuitasnya adalah 56,5 triliun rupiah. Harga sahamnya Rp40.050 per lembar saham. Nilai buku atau book value-nya adalah Rp29.406 per lembar saham. Nilai price to book value adalah 1,3. Dengan laba per saham sebesar Rp3.904, maka nilai price to earning ratio adalah 10,2. Besaran laba per saham itu menghasilkan net profit margin 6,7% dan return on equity 13,2%. Return on asset 9,7%. Untuk dividennya, gudang garam adalah emiten yang sering membagi dividen kepada para pemegang sahamnya. Tetapi untuk tahun ini, gudang garam absen dalam memberi dividen. Ini adalah salah satu alasan kenapa ekuitas dari gudang garam meningkat tajam pada laporan keuangan tahun ini. Kesimpulan. Pertama,
Aset perusahaan ini selalu mengalami peningkatan dari data tahun 2011 sampai ke tahun 2020, kecuali tahun 2016 dan 2020. Tetapi pada tahun 2016 dan 2020 ini, penyebab turunnya aset itu adalah karena berkurangnya liabilitas. Dan yang perlu digarisbawahi adalah ekuitas dari gudang garam selalu menjadi penopang terbesar dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua, proyeksi revenue di tahun ini meningkat 16%. Ini merupakan proyeksi berdasarkan revenue sampai dengan kuartal ketiga. Kita masih bisa optimis karena kenaikan cukai rokok baru akan terjadi di tahun depan. Ketiga, proyeksi laba bersih tahun ini terkoreksi 31% dibanding dengan laba bersih di tahun 2019. Ini menjadi sentimen buruk bagi harga saham gudang garam karena tren harga sahamnya langsung bearish dari 54.500-an per lembar saham di akhir Agustus turun sampai ke harga Rp40.000 per lembar saham di awal bulan Oktober. Keempat, utang dari gudang garam masih lebih kecil dibanding dengan ekuitasnya, hanya 35,9% jika dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki. Debt to equity ratio-nya ini juga masih di bawah dari debt to equity ratio rata-rata dalam 10 tahun terakhir, yang mana sebesar 59,1%. Kelima, untuk tahun ini, investasi ke gudang garam bisa dibilang menarik. Walaupun proyeksi profitnya berkurang dan margin laba bersihnya kecil, hanya 6%, tetapi harga sahamnya sudah tergolong murah. Keenam, gudang garam termasuk emiten yang rajin membagi dividen. Tetapi, khusus untuk tahun ini, mereka absen dalam membagi dividen dengan tujuan untuk memperkuat modal kerja dan meningkatkan ekuitas. Ketujuh, untuk harga dari emiten ini sudah termasuk under value dengan price book value 1,3 dan price earning ratio 10,2. HM Sampurna yang merupakan saingan dari gudang garam memiliki price book value 5,6 dengan price earning ratio 17,7. Mana yang lebih menarik? Silahkan Sio pertimbangkan dengan data yang telah saya jabarkan. Pendapat saya, gudang garam adalah perusahaan yang bagus, dan tim riset dari Ale Bicara memberi rating untuk PT Gudang Garam A-. Sio, demikianlah review singkat dari PT Gudang Garam. Review ini bertujuan memberi pertimbangan dalam melakukan investasi. Silahkan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review saham lainnya. Sio semua, kita ketemu lagi di video selanjutnya. We think it's the banning of free speech, the First Amendment protects